Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, semoga semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa bertemu secara daring dalam rangka untuk webinar ya. Pada webinar kesempatan ini akan membahas mengenai fluid terapi pada hewan kesayangan anjing dan kucing. Untuk itu, izinkan saya untuk share materi yang akan kita bahas bersama. Sudah bisa dilihat ya, Bapak Ibu dokter semua? Baik, kalau sudah bisa dilihat, kita mulai sharing kita pada kesempatan hari ini, yaitu diberi judul fluid terapi pada pasien anjing dan kucing. Seperti kita ketahui, Bapak Ibu dokter semua, bahwa anjing dan kucing merupakan hewan kesayangan yang unik, lucu, menyenangkan, menghibur, dan berdampak positif terhadap kesejahteraan manusia. Tren pasien yang datang di meja praktek dominan kucing dan anjing. Hal ini bisa dilihat bahwa misalnya contoh di klinik hewan Jogja. Klinik hewan Jogja merupakan salah satu contoh klinik di daerah istimewa Yogyakarta yang beroperasional 24 jam 7 hari kerja. Nah, dominan pasien yang datang itu adalah kucing dan anjing. Banyak juga pasien yang datang harus dilakukan fluid terapi. Nah, memang ada kalanya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada pasien-pasien kita. Misalnya, pasien kehilangan cairan tubuh. Nah, pasien yang kehilangan cairan tubuh tentu membutuhkan pertolongan yang cepat, yang disebut dengan pertolongan emergensi. Nah, apa itu emergensi? Emergensi adalah keadaan darurat pasien ya yang membutuhkan pertolongan cepat untuk dapat mempertahankan kehidupannya. Nah, bila tidak ditangani dengan cepat, maka pasien ini punya risiko tinggi kehilangan nyawanya, membahayakan jiwa pasien, dan akhirnya tidak tertolong sehingga bisa meninggal dunia. Nah, kita ketahui bersama bahwa Bapak Ibu dokter yang saya hormati, distribusi cairan tubuh yang normal itu bisa kita lihat seperti bagan berikut. Nah, kalau tubuh itu 100% ya maka tubuh itu terbagi menjadi 40% jaringan dan yang berupa cairan itu adalah 60%. Nah, 60% cairan tubuh ini terbagi menjadi ada yang berada di intraseluler, ya, intraseluler space ini 40%, dan yang berada di ekstraseluler, ya, di ekstraseluler space ini ada 20%. Nah, kemudian dari ekstraseluler ini terbagi menjadi cairan yang ada di dalam interstitial itu ada 15% dan yang ada di intravaskuler ya dalam hal ini ada di pembuluh darah adalah 5%. Nah, kita jadi tahu nih dari bagan ini bahwa kalau ditanya berapa sih cairan yang ada di pembuluh darah itu di sini bisa terlihat ada 10% dari total berat badan. Jadi kalau kita tahu berat badannya berapa, maka nanti kita tahu berapa darah ya, yang cairan yang ada di intravaskuler dari pasien kita, anjing atau kucing. Nah, untuk mempermudah gambaran itu bisa dilihat sebagai berikut, Bapak Ibu dokter. Jadi ibaratnya tadi kan 60% itu berat badan dari berat badan itu adalah H2O cairan. Nah,
2/3-nya itu ada di intrasel, ya. Nah, yang 1/3 itu ada di ekstraseluler, jadi di luar sel. Nah, di luar sel ini terbagi menjadi 3/4 ada di interstitial dan yang 1/4 ada di intravaskuler, yaitu di dalam pembuluh darah. Nah, pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan tubuh itu bisa kehilangan cairan? Nah, tubuh bisa kehilangan cairan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kehilangan cairan tubuh terjadi secara fisiologis normal. Nah, yang kedua adalah kehilangan cairan tubuh terjadi secara tidak normal. Nah, tubuh itu akan kehilangan cairan dan elektrolit setiap hari, itu adalah sebagai konsekuensi dari metabolisme tubuh yang normal. Nah, pengeluaran air tubuh normal itu dapat melalui 4 cara. Yang pertama itu pengeluaran air melalui respirasi, ya, seperti pada anjing yang terengah-engah misalnya. Kemudian yang kedua yaitu air keluar melalui kulit karena ada difusi dari permukaan dan juga adanya keringat. Nah, yang ketiga yaitu keluar melalui feses, yaitu jumlahnya ini sangat bervariasi ya masing-masing hewan. Nah, kemudian juga yang keempat adalah keluar melalui urin. Ya. Nah, untuk mempertahankan volume dan kandungan elektrolit tubuh yang normal, itu berarti jumlah cairan dan elektrolit tubuh yang hilang harus diganti setiap hari. Nah, air dan elektrolit pengganti itu dapat diperoleh ya dari air minum, ya, air yang terkandung dalam makanan, ya. Kemudian juga air hasil dari proses oksidasi karbohidrat, protein, dan lemak ya yang ada proses di dalam tubuh. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa yang bisa menyebabkan cairan tubuh itu menurun atau hilang tidak normal? Kalau hilang normal seperti tadi dikatakan bahwa ada 4 cara. Tapi ada yang menyebabkan cairan tubuh itu menurun atau hilang tidak normal. Nah, antara lain itu adalah karena adanya gangguan intestinal, misalnya terjadi diare, muntah, ya, perdarahan, poliurea, drainase fistula, infeksi, diikuti demam, ya, kemudian juga luka bakar, ya, terjadi obstruksi usus, kemudian dilatasi pembuluh darah. Nah, itu menyebabkan terjadinya hilangnya cairan secara tidak normal. Nah, kehilangan cairan tubuh secara tidak normal itu akan menyebabkan menurunnya volume cairan tubuh yang disebut dengan dehidrasi. Nah, kalau ditanya apa sih sebenarnya dehidrasi? Dehidrasi didefinisikan sebagai kekurangan cairan tubuh yang diikuti oleh kehilangan elektrolit, ya, dan juga terjadi perubahan keseimbangan asam dan basa. Nah, elektrolit normal di dalam serum anjing kucing itu kadarnya hampir sama meskipun tidak sama persis. Jadi bisa dilihat dari tabel ini ya, kadar kalsium ya, natrium, kemudian kalium, magnesium ya. Di sini kelihatan bahwa dapat dilihat bahwa anjing kucing itu kadarnya hampir sama ya, kadar elektrolitnya meskipun tidak sama persis tapi hampir sama. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang bisa menyebabkan perubahan elektrolit di dalam tubuh? Nah, elektrolit di dalam tubuh itu bisa berubah bila terjadi gangguan-gangguan yang tadi juga sudah disebutkan, misalnya terjadi gastritis, terjadi muntah ya, atau terjadi diare ya. Kemudian juga
adanya misalnya kasus terbakar ya atau gangguan ginjal akut. Nah, ini akan terjadi menyebabkan perubahan terjadinya elektrolit. Misalnya gastritis ya pada muntah. Natriumnya kehilangan cair, selain kehilangan cairan maka natriumnya juga menurun, kaliumnya juga menurun, magnesiumnya menurun ya, kloridnya menurun, HCO3-nya menurun ya. Nah, kemudian ketika terjadi diare juga ada airnya kehilangan cairan, natriumnya menurun, kaliumnya menurun ya, HCO3-nya menurun. Nah, ini adalah beberapa penyebab yang menyebabkan terjadinya perubahan elektrolit di dalam tubuh. Jadi ketika cairan itu keluar, maka elektrolit di dalam tubuh itu juga ikut keluar gitu. Nah, kemudian kita tahu bahwa kekurangan cairan akibat dari berbagai keadaan yang tidak diinginkan tadi, ya, diare, muntah, kemudian macam-macam yang menyebabkan terjadinya diare tadi, itu harus diberikan terapi. Nah, terapinya disebut terapi cairan atau fluid terapi. Ya, jadi kalau ditanya apa sih fluid terapi atau terapi cairan itu, nah ini didefinisikan sebagai terapi cairan merupakan tindakan pengobatan esensial ya untuk pasien dalam kondisi kritis atau memerlukan perawatan intensif ya. Nah, kemudian kalau ditanya tujuan utama dari terapi cairan atau fluid terapi itu apa gitu. Nah, tujuan utama dari terapi cairan atau fluid terapi adalah yang pertama untuk mengatasi dehidrasi. Yang kedua, memulihkan volume sirkulasi darah pada keadaan hipovolemik atau shock. Kemudian yang berikutnya adalah mengembalikan dan mempertahankan elektrolit ya, dalam diri ini adalah natrium dan kalium. Kemudian yang berikutnya adalah mempertahankan asam basa dalam tubuh ke arah batas normal ya. Jadi mempertahankan kondisi asam basa dalam tubuh ke arah batas normal. Nah, ada literatur yang lain yang mengatakan bahwa mengapa sih harus diberi terapi cairan ya. Di situ disebutkan bahwa terapi cairan adalah untuk memberikan replace fluid deficit atau rehidrasi ya. Kemudian juga mengganti cairan yang sedang hilang, yaitu contohnya pada saat muntah, diare, kemudian terbakar ya, atau juga bisa untuk improve tissue perfusion ya, jadi meningkatkan perfusi jaringan ya. Kemudian juga bisa untuk replace cairan ya. Kemudian juga bisa dipakai untuk diuresis ya. Dalam hal ini adalah untuk mengeliminasi toksin. Nah, bisa juga fluid terapi untuk nutritional support ya. Bisa juga untuk mengganti komponen spesifik, misalnya kehilangan darah, kehilangan plasma ya. Itu bisa diberikan terapi cairan. Dan juga alasan yang berikutnya adalah untuk anestesi dan support ketika terjadi pembedahan ya atau proses surgery ya. Nah, kemudian juga ada yang menanyakan mengapa sih kok diberikan cairan selama pembedahan gitu ya, selama surgery. Nah, ini yang pertama adalah untuk mencegah hipotensi karena ada selama pembedahan mungkin akan terjadi vasodilatasi, penurunan fungsi kardiovaskuler ya, kehilangan darah ya, kehilangan cairan evaporasi. Nah, yang kedua yaitu untuk mencegah perubahan keseimbangan asam basa ya, terjadinya asidosis yang disebabkan karena terjadinya depresi pernafasan atau asidosis respiratorik, dan juga untuk mencegah penurunan fungsi jantung ya, dalam hal ini terjadi asidosis metabolik. Ini adalah mengapa ketika selama proses pembedahan itu harus diberikan terapi cairan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa gejala klinis dari dehidrasi ya. Gejala klinis dehidrasi yang dapat dipakai sebagai acuan itu antara lain adalah
hilangnya elastisitas kulit, ya, adanya turgor kulit menurun. Nah, kemudian yang berikutnya adalah membran mukosa kering. Ya, kemudian waktu pengisian kapiler atau CRT, ya, itu menjadi bertambah. Kemudian dehidrasi yang berat dapat menyebabkan kelemahan, depresi, dan shock. Ya. Nah, kemudian juga gejala yang lain yaitu ketika ada dilakukan pemeriksaan laboratorium, maka PCV dan plasma protein TPP-nya akan meningkat, BUN-nya akan meningkat, BJ urinnya akan lebih dari 1,035. Nah, ini adalah gejala klinis dari dehidrasi. Nah, mesti kemudian bertanya, nah kemudian gimana nih caranya mendiagnosis adanya dehidrasi? Ya. Nah, diagnosis kehilangan cairan atau dehidrasi itu didasarkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu sejarah penyakit dan hasil pemeriksaan fisiknya. Kemudian dikonfirmasi dengan hasil pemeriksaan laboratorium, ya. Kemudian juga sejarah makan dan minumnya dari pasien kita. Nah, kemudian juga jumlah air yang keluar sebagai urin atau dari saluran cerna, ya, yang berupa feses, ya, itu juga jumlahnya seberapa banyak, ya. Itu untuk melakukan diagnosis dehidrasi. Nah, evaluasi kekurangan cairan atau tingkat dehidrasi, ya. Tingkat dehidrasi itu dievaluasi secara kualitatif, ya. Nah, dehidrasi itu menimbulkan gejala klinis yang bisa kita lihat itu kalau sudah mencapai di atas 5%. Jadi kalau di bawah 5% itu kita belum bisa melihat tanda-tanda dehidrasi tersebut. Nah, gejala klinis dehidrasi akan meningkat parah ketika waktu tingkat dehidrasi itu 10-12% ke atas, ya. Jadi nanti gejalanya akan makin parah. Nah, ada tabel di mana kita bisa melihat atau mengkategorikan parameter gejala klinis dari dehidrasi. Jadi dehidrasi itu bisa dibagi menjadi 3, yaitu ringan, sedang, dan berat berdasarkan pengisian kapiler, ya, membrana mukosa, air mata, denyut jantung, respirasi, pulsusnya, turgor kulitnya, ya, kemudian matanya. Nah, ini kalau ringan itu pengisian kapilernya itu 2 detik, ya, maksimalnya, ya. Jadi 1 bisa 2 detik gitu. Kemudian membrana mukosanya, air matanya, ya, kemudian respirasi, pulsus, turgor kulit, mata semuanya normal ketika terjadi gejala klinis dehidrasi. Jadi yang abnormal itu bisa dilihat dari pengisian kapilernya, ya, itu sekitar 2 detik, kemudian denyut jantungnya sedikit meningkat. Nah, kemudian kalau dehidrasi sedang, ya, itu CRT-nya itu 2-4 detik. Kemudian membrana mukosanya kering, ya, kemudian air matanya berkurang, ya, denyut jantungnya meningkat, respirasinya meningkat, kemudian pulsusnya lemah seperti benang, kemudian turgor kulitnya kembalinya perlahan, matanya cekung. Nah, kemudian untuk kriteria yang ketiga yaitu adalah dehidrasi berat, di mana ketika dehidrasi berat ini lebih dari 4 detik CRT-nya, kakinya dingin, ya, sangat kering membrana mukosanya, kemudian bahkan bisa pecah-pecah, air matanya nggak ada, jadi air matanya kering. Nah, kemudian denyut jantungnya ini sangat meningkat, respirasinya hiperpnea. Kemudian pulsusnya itu sulit dipalpasi, ya, turgor kulitnya kembali sangat lambat, kemudian matanya sangat cekung. Jadi mata itu juga menjadi parameter untuk dehidrasi. Nah, ini adalah tabel parameter gejala klinis dehidrasi yang terbagi menjadi ringan, sedang, berat. Nah, untuk turgor kulit itu mungkin bisa dipengaruhi atau bisa dikelirukan. Kenapa? Karena turgor kulit hewan yang gemuk itu dapat memiliki elastisitas kulit yang baik meskipun ketika dehidrasi. Jadi kalau hewannya gemuk mungkin kita juga harus perhatian juga. Jadi mungkin dehidrasinya bisa dikelirukan, ya, karena
memiliki elastisitas kulit yang baik ketika hewannya gemuk. Nah, kemudian hewan tua itu juga atau hewan kurus mungkin elastisitasnya itu kurang ya, kurang. Nah, gejala klinis yang berdasarkan persen itu juga bisa terbagi sebagai berikut. Ya kalau kurang 5% itu belum ada gejala klinis yang bisa terlihat. Sekali lagi bahwa mungkin dari anamnesanya udah muntah ya udah diare, tapi karena dehidrasinya masih kurang dari 5% maka belum ada gejala klinis yang bisa terlihat. Nah, kalau 5-6% ini disebut mild dehidrasi, ini membrana mukosanya kering, turgor kulitnya sedikit turun ya. Nah, kemudian kalau gejala klinis dehidrasi 7-8% ini disebut moderat ya, moderat dehydration. Ini mukosanya kering ya, kemudian turgor kulitnya turun, CRT-nya 2-3 detik, depresi, matanya masuk ya. Nah, kemudian kalau yang 10-12% itu disebut dehidrasi berat ya. Kemudian di sini turgor kulitnya sangat turun, CRT-nya udah lebih dari 3 detik, bola matanya sangat cekung ya. Kemudian kalau dipegang tuh ekstremitasnya dingin ya. Nah, kemudian kalau lebih dari 12% sampai 15% maka hewan terjadi shock diikuti dengan kematian. Nah, mungkin ini adalah ringkasan ya. Ringkasan ini mungkin bisa ditempel di tembok ketika praktek ya, di dinding gitu maksudnya ya. Nah, ini untuk menentukan tingkat dehidrasi karena tingkat dehidrasi ini nanti bisa untuk menentukan berapa mililiter yang harus diberikan kepada pasien. Nah, kemudian ini adalah tanda-tanda klinis dan perkiraan persentase perkiraan kehilangan darah ya. Kalau kehilangan darah 15%, gambarannya misalnya takikardianya sedang, ya tekanan darah, pulsus dan respirasinya belum terpengaruh. Nah ini kita juga bisa dipakai sebagai pedoman. Nah, jadi kalau kehilangan darah sekitar 15% itu ada tanda-tanda klinisnya tertentu ya. Kemudian kalau sudah 15-30, 30-40 ya lebih dari 40%. Nah ini kalau sudah lebih dari 40%, hewannya sangat pucat, membrana mukosanya pucat ya, CRT-nya sangat lemah, ekstremitas dingin, takikardi, takipnia ya, pulsusnya lembut seperti meraba benang ya, teraba seperti benang gitu ya secara ininya. Kemudian tekanan darahnya turun ya, delirium, depresi, nah bisa meninggal ya ini ya. Nah, jadi kita jadi tahu nih, oh kalau keadaan pasiennya seperti ini, oh ini berarti dia dehidrasinya sekian persen gitu. Ini adalah penting dalam rangka untuk menentukan berapa mililiter cairan yang harus diberikan kepada pasien yang sedang kita tangani. Nah, oke, perhitungan kekurangan cairan di dalam tubuh. Mesti kita tanya ya, berapa sih volume cairan yang dibutuhkan oleh pasien kita. Nah, perhitungan kekurangan cairan di dalam tubuh ya, itu untuk menghitung kekurangan cairan tubuh itu harus memperhatikan yang pertama, perkiraan cairan tubuh yang hilang dari normal itu berapa. Kemudian maintenance harian cairan tubuh itu dihitung juga. Kemudian kehilangan cairan tubuh secara abnormal ya ketika terjadi kelainan. Misalnya muntahnya itu dihitung berapa mili, misalnya diarenya berapa mili gitu ya. Nah, perkiraan cairan tubuh yang hilang adalah jumlah dari cairan tubuh hewan yang hilang sebelum pasien hewan dibawa ke dokter atau hewan dibawa ke dokter. Nanti kita perkiraannya itu jumlah yang hilang tuh berapa. Kemudian diperkirakan dari sejarah penyakit, hasil pemeriksaan fisik, ya perubahan berat badan hewan, dan juga dari data laboratorium. Nah, sehingga kita bisa memperkirakan cairan tubuh yang hilang itu seberapa kira-kiranya ya. Nah, kemudian cairan tubuh yang hilang akibat dehidrasi itu yang terjadi ya, itu harus diganti dalam jangka waktu 24 jam. Nah, kalau nggak diganti gimana ya? Pasiennya dehidrasi risiko tinggi ya. Nah, kemudian jumlah yang dibutuhkan itu tergantung dari persentase tingkat dehidrasi. Nah, dan proses penyakit dan juga pertimbangan dokter tertentu.
Ada hal-hal yang dokter bisa mempertimbangkan. Nah, kemudian berarti kita harus tahu tingkat dehidrasinya itu berapa. Nah, kalau tingkat dehidrasinya sudah diketahui, kira-kiranya sekian, mungkin juga tidak persis 100%, tapi bisa bergeser ya, sedikit ya. Nah, kemudian kita punya patokan tadi, persentase dehidrasi tadi. Nah, kemudian kita menghitung nih, kebutuhan untuk mengatasi dehidrasi itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Jadi kita ketahui berapa persen dehidrasinya, kali berat badannya pasien, kalikan 1000 mili, itu adalah cairan, kekurangan cairannya. Nah, itu bisa dihitung gini. Tadi kan anjingnya misalnya contoh 20 kilo ya dengan tingkat dehidrasi 5% misalnya. Nah, ini kita bisa ngitung nih. Defisit cairannya berapa? Berarti 5% ya kan, tingkat dehidrasinya 5%. 5% kali 20 kali 1000, maka ada 1000. Berarti defisit cairannya adalah 1000 mili. Anjing yang 20 kilo tadi dehidrasi 15%, maka dia harus diberikan 1000 mili. Nah, kemudian ada tadi yang kedua adalah memperhitungkan cairan maintenance di dalam tubuh. Nah, cairan maintenance ini di dalam tubuh pasien yang hilang secara normal ini dibedakan menjadi dua, yaitu kehilangan normal yang dapat diukur yang keluar dalam bentuk urin, disebut sensible loss ya. Nah, ini volumenya ini adalah 2/3 dari total volume cairan maintenance. Nah, ini diperkirakan 27 sampai 40 ml per kilogram berat badan per hari. Nah, yang berikutnya adalah kehilangan cairan secara normal yang tidak dapat diukur. Nah, ini yaitu cairan yang hilang pada saat respirasi, terengah-engah, keringat, ya, melalui feses. Kita nggak bisa ngitung itu. Nah, volume itu diperkirakan adalah 1/3 volume dari cairan maintenance, yaitu diperkirakan 13 sampai 20 mili per kilogram berat badan per hari. Nah, total volume cairan maintenance yang dibutuhkan itu adalah berkisar 40 sampai 60 ml per kilogram per hari. Nah, untuk ini, untuk menghitung cairan maintenance itu supaya mudah, ini sudah diberi rumusnya. Nah, diperkirakan ya kebutuhan air yang diperlukan rata-rata ya itu meliputi 50 ml per kilogram berat badan per hari, sehingga untuk memperoleh hasil yang lebih akurat itu disarankan menggunakan perhitungan sebagai berikut. Jadi kalau mau mengukur cairan maintenance yang dibutuhkan tuh berapa gitu. Nah, ini kebutuhan cairan untuk maintenance adalah sama dengan ya buka kurung 30 kali kilogram berat badan ditambah 70. Nah, misalnya yang tadi ya, misalnya nih, berapa banyak volume terapi cairan yang harus diberikan untuk 24 jam ya untuk pasien anjing dengan berat badan 20 kilo dengan tingkat dehidrasi 5%. Nah, catatannya adalah anjing kehilangan cairan melalui muntah lebih kurang 40 mili. Nah, ini kita hitung ya. Kita hitung volume terapi cairan. Nah, ini kekurangan atau defisit cairan ditambah maintenance volume per hari ditambah abnormal cairan yang hilang. Nah, tadi abnormal cairan yang hilang 400 mili karena muntah. Nah, kita bisa menghitung. Tadi kan sudah dihitung tuh persen dehidrasi, persen kekurangan cairan kalkulasi ya, dehidrasi persennya 5% ya. Kali berat badan kali 1000. Nah, ini sama dengan defisit cairan dalam mili. Contohnya anjing 20 kilo dengan tingkat dehidrasi 5% kan tadi, maka defisit cairannya adalah 5% kali 20 kali 1000 sama dengan 1000 mili. Nah, kemudian untuk maintenance-nya bagaimana? Maintenance-nya itu tadi ada rumusnya, masukkan aja rumusnya. Tadi 30 kali kilogram berat badannya 20 ya, kemudian ditambah 70. Nah, berarti 30 kali 20 tambah 70 sama dengan 670 mili per hari. Nah, kemudian jadi kalau dijumlah nih, kalau defisit cairannya tadi ada 1000 mili, ya, ada 1000 mili, kemudian maintenance-nya 675, kemudian tadi yang muntah tadi ya, yang kehilangan abnormal 400, maka totalnya adalah 2070 mili.
maka yang diberikan itu adalah 70 mili. Akan tetapi ada referensi bahwa untuk kalkulasi cairan yang dibutuhkan oleh pasien yang datang ya ketika kita tangani itu seperti yang tadi yang sudah kita hitung, tetapi replacement cairan itu dihitungnya adalah 80% dari yang kita dapat, yang kita ketemu tadi. Nah, kalau dimasukkan di sini berarti kan volume cairannya untuk keperluan 1 hari kan tadi 1080 persennya kan berarti 800, kemudian ditambah 670 maintenance, kemudian ditambah 400 untuk yang tadi kehilangan cairan abnormal, sehingga muntah ya, ganti untuk cairan muntah tadi, sehingga jumlahnya adalah 1870 mili yang diberikan untuk terapi pada pasien anjing umur 20 bukan umur ya, berat badan 20 kilo, kemudian 5% dehidrasi untuk terapi 24 jam. Nah, oke. 24 jam pertama ya. Nah, oke, baik. Kemudian ada literatur yang mengatakan kalau misalnya hewannya shock ya, dalam keadaan shock, itu bisa aja menggunakan rumus 40 sampai 90 mili per kilogram berat badan per jam untuk anjing. Nah, kemudian untuk pada kucing 20 sampai 60 ml per kilogram berat badan per jam. Nah, ini langsung aja kalau kondisinya shock berat tadi kan di atas 10% dehidrasi, langsung diberikan dosis itu nggak masalah karena kan lebih harus cepat gitu ya. Nah, itu ada kisaran dalam literatur disarankan seperti itu. Nah, kemudian pada waktu memberikan cairan pengganti, itu hewan harus diamati terhadap kemungkinan terjadinya overhidrasi. Nah, ini kita tahu bahwa kalau menginfus itu harus kita monitor ya. Jadi kalau kita memberikan cairan terapi itu tidak berarti dihitung kemudian ya udah itu gitu. Tidak ya, tapi selama memberikan cairan terapi itu kita harus memeriksa beberapa parameter yang harus kita perhatikan. Misalnya turgor kulit ya, ketika memberikan cairan terapi turgor kulitnya bagaimana, berkembang atau enggak, suhu tubuhnya bagaimana, kecepatan pulsus dan respirasinya bagaimana, warna dan kelembapan selaput mukosanya bagaimana, produksi urunnya bagaimana, kemudian juga kita lakukan auskultasi jantung dan juga paru-paru secara rutin ya, jadi tidak hanya dihitung kemudian langsung diberikan tanpa monitor, nah itu tidak boleh begitu. Jadi kalau kita memberikan cairan terapi maka harus ada teliti ya parameter yang harus kita ikuti ya setiap saat ya supaya tidak terjadi overhidrasi. Nah, kalau dalam praktek kadang biasanya lupa, begitu diinfus ditinggal, pasiennya banyak. Nah, terjadi overhidrasi, pasiennya bisa meninggal. Meninggalnya bukan karena penyakitnya, tapi meninggalnya karena cairan infus yang berlebihan. Nah, itu yang terjadi di lapangan. Nah, oke. Pilihan untuk terapi cairan. Nah, prinsip dasar terapi cairan itu adalah mempertimbangkan keseimbangan cairan, elektrolit, ya, pH, asam basa, dan tekanan osmotik. Nah, jenis cairan terapi itu dibagi menjadi 2, yaitu kristaloid dan koloid. Apa itu larutan kristaloid? Nah, larutan kristaloid adalah larutan yang dapat menembus membran sel dengan mudah. Ya, di sini molekulnya kecil, ya, mengandung elektrolit dalam berbagai macam komposisi, ya, dengan kandungan utamanya adalah natrium. Nah, cairan kristaloid ini apabila dimasukkan ke dalam tubuh pasien kita, itu lebih dari 75% larutan kristaloid akan meninggalkan ruang intravaskuler ketika kita infus itu dalam waktu 30 menit setelah pemberian. Nah, jadi cukup cepat ya ketika kita memberikan cairan tuh 30 menit itu sudah 75% tuh cairan akan terdistribusi ke seluruh tubuh. Nah, tipe-tipe cairan kristaloid itu dibagi menjadi 3, yaitu isotonik, hipertonik, dan hipotonik. Nah, ini untuk masing-masing tipe cairan ini sudah ada produknya di produk dari pabrik. Nah, ini adalah contoh komposisi dari berbagai cairan kristaloid. Nah, ini
Di sini ada tertulis M. M itu adalah maintenance. R itu adalah replacement. Nah, misalnya kalau kita di lapangan ya, di praktek, meja praktek, ini yang sering kita gunakan adalah 0,9% NaCl. Nah, ini adalah untuk cairan replacement. Ringer solution ya, ini cairan replacement ya. Kemudian ringer lactate ya, ini juga cairan replacement. Nah, kemudian tipe cairan yang berikutnya adalah cairan koloid. Nah, cairan koloid ini adalah cairan dengan molekul besar yang meningkatkan kekuatan onkotik darah, ya, dapat menyebabkan cairan berpindah dari ruang interstisial dan intraseluler ke dalam ruang vaskuler. Di sini ada yang natural, ya, tapi ada juga yang sintetik, ya. Di sini kalau yang sintetik itu juga sudah ada produk pabrik, ya. Kemudian yang natural, misalnya donor, ya, donor darah, ya, ini whole blood, ya, menggunakan whole blood, ya. Kemudian juga plasma, albumin, platelet, ya. Nah, ini termasuk cairan koloid, ya. Ibaratnya kalau cairan koloid itu adalah sebagai berikut. Kalau dia merupakan molekul besar, maka dia tidak bisa keluar dari pembuluh darah, ya. Tapi kalau cairan kristaloid itu bisa melewati pembuluh darah. Kalau ini adalah digambarkan cairan koloid itu adalah dia nanti akan tetap berada di dalam pembuluh darah. Nah, kemudian contohnya adalah transfusi darah. Ini ada transfusi itu sudah menjadi bukan tren, ya, istilahnya, ya. Jadi kita sudah dokter hewan praktek itu sudah tidak asing lagi dengan transfusi darah. Kalau RBC-nya memang turun sekali, ya, misalnya terjadi anemia berat, maka kita bisa melakukan transfusi darah. Dan sekarang mungkin teman-teman, ya, teman-teman praktek, kolega praktek semuanya mungkin mayoritas sudah bisa melakukan transfusi darah ini, baik pada anjing maupun pada kucing. Nah, kemudian ini adalah contoh-contoh untuk komposisi cairan koloid, ya. Kalau tadi cairan kristaloid, ini adalah cairan koloid. Nah, produknya juga banyak, ya, sudah ada di pasaran, misalnya Dextran, ya, Dextran 40, Dextran 70, ya, semuanya sudah ada di pasaran. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, mungkin ini untuk ngerepek saja, karena kita itu praktisi itu lebih enak kalau ngerepek, ya. Jadi kalau diminta untuk ngitung, wah ini kayaknya ribet gitu. Nah, kalau kita praktisi bisa ngerepek, misalnya ini indikasi untuk contoh indikasi secara klinik, ya. Misalnya untuk yang kita sering pakai adalah isotonik kristaloid. Nah, isotonik kristaloid ini bisa menggunakan NaCl 0,9%, ya, ringer lactate, ya. Nah, ini bisa digunakan untuk dehidrasi, hipovolemik, ya, hipotension, ya, normovolemik, hemodilution, ya. Ini adalah contoh-contoh indikasi secara klinik yang bisa diberikan itu apa gitu. Nah, ini sudah ada kerepekannya. Nah, kemudian ini contoh-contoh saja cairan infus, mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi karena setiap saat di meja praktek tentu sering melakukan terapi cairan, ya. Nah, ini adalah contoh untuk lactate dengers, ya, salin, ya, dextrose di sini, ya. Kemudian contoh infuset, ya, contoh jarum infus, ya, abuket, ya. Ini sudah tidak asing lagi, ini contoh berbagai cairan infus. Nah, kemudian yang perlu diketahui adalah ini mungkin bisa dipakai pedoman atau bisa ditempel gitu, ya, karena ini macam-macamnya itu sudah terbagi. Ini ngambil dari Handbook for the Veterinary Practitioner volume 1, ya. Nah, di sini ada macam-macam cairannya itu apa, ya, kemudian pH-nya berapa, ya, kemudian di sini juga dimasukkan sebagai apa. Misalnya kalau cairan isotonis, ya, kristaloid ini untuk replacement, ya. Kemudian ada hipertonis, ya, ada hipotonis, ada kristaloid yang untuk maintenance, ya. Kalau ini kristaloid untuk replacement, ini kristaloid untuk maintenance. Nah,
Oke, jadi semuanya sudah ada ya, sehingga kita tinggal bisa memakai saja. Nah, kemudian ini contoh dari koloid ya, yang tipe koloid nih. Tipe koloid nih di lapangan juga ada ya. Nah, kemudian yang perlu diketahui kalau untuk yang cairan koloid ini bahwa ada efek-efek samping yang biasanya kita sebagai dokter praktisi harus memberikan perhatian ya, karena dengan penggunaan koloid itu biasanya akan timbul hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya alergi ya, reaksi alergi ya, itu biasanya muncul ketika kita menggunakan cairan koloid. Nah, ini supaya kita pay attention ya, jadi kita memperhatikan risiko-risikonya itu terjadi apa ketika kita memberikan cairan. Nah, di situ sudah dituliskan semuanya. Nah, kemudian yang tabel ini mungkin juga bisa sangat membantu ketika kita praktek di meja praktek. Nah, di sini sudah disebutkan cairan apa yang pas, yang harus diberikan, kemudian juga gangguan apa yang kita hadapi. Misalnya dehidrasi. Nah, ini dehidrasi ini biasanya kan dehidrasi ini kan butuh cairan yang normal. Nah, di sini pakai RL ya. Di sini pakai RL misalnya. Kemudian untuk muntah misalnya. Nah, muntah tadi kan sudah digambar di kotak-kotak tadi ya, kekurangan kalium, natrium ya, kemudian klorida. Nah, ini apa yang harus diberikan? Nih pakai RL ya, pakai NaCl 0,9% ya, NaCl fisiologis ya. Kemudian ketika diare ya, kemudian ketika ini semuanya sudah ada di sini. Nah, sehingga kita tinggal ngerepek saja ya. Nah, kemudian untuk rute pemberian terapi, ya, rute pemberian terapi ini ada bermacam-macam untuk terapi cairan. Nah, ini juga kita harus pandai, bijaksana, kita dokter praktek mau memilih yang mana. Kondisi pasien kita itu memerlukan pemberian terapi dengan cara yang mana. Nah, ini ya. Rute pemberian itu bisa per os ya, diberikan secara per ora, bisa subkutan, bisa intravena, bisa intraoseus ya, bisa intraoseus. Nah, pemberian rute per oral ini diberikan ketika pasien itu masih mau minum, ya, tidak muntah lagi. Ya, biasanya kalau muntah nih sudah nggak muntah lagi. Nah, pemberian secara per oral ini merupakan cara yang paling baik. Kemudian cara yang paling mudah gitu. Nah, kalau dia nggak mau minum sendiri gimana gitu ya? Nih, kalau kucingnya, anjingnya mau minum sendiri, alhamdulillah. Tapi kalau nggak mau minum sendiri gimana? Nah, jika pasien nggak mau minum, ya pemberian per oral ini dapat dilakukan dengan menggunakan siring, ya. Cairan disemprotkan melalui pipi di gigi geraham. Ini contohnya. Ini kan sering kita lakukan ya. Kalau nggak mau minum, kemudian dia dengan kita masukkan cairan dengan menggunakan siring. Nah, kemudian rute pemberian per oral ini catatannya adalah jika gastriumnya bekerja baik, ya, tidak ada atau hanya terjadi sedikit muntah. Jadi kalau gastriumnya nggak baik, kemudian muntah terus ya, kita nggak bisa memberikan terapi cairan melalui per oral ya. Ini merupakan rute yang paling aman. Nah, yang kedua adalah rute pemberian secara subkutan. Nah, ini yang perlu diketahui oleh kita semua praktisi. Nah, pemberian cairan secara subkutan ini dilakukan jika tingkat dehidrasinya tuh ringan. Nah, tingkat dehidrasi ringan tuh bisa dikatakan misalnya kurang dari 5% atau sampai 5% misalnya, itu bisa dikatakan ringan ya. Nah, ini larutan yang digunakan ini untuk subkutan ini adalah larutan yang isotonis ya ini. Nah, yang perlu diketahui adalah jumlah yang diberikan itu tidak lebih dari 5 sampai 10 mili setiap tempat lokasi injeksi ya. Jadi jangan sampai lebih dari 10 mili. Nah, kemudian untuk pemberian ini kalau lebih dari 10 mili bagaimana? Nah, ini bisa menggunakan mencari tempat yang lain, cari tempat yang longgar ya kalau untuk subkutan ya. Nah, kemudian nanti
bisa di 2 tempat, bisa di 3 tempat. Nah, yang perlu diketahui bahwa secara umum penyerapan larutan secara pemberian terapi secara subkutan ini berlangsung selama 6 sampai 8 jam. Jadi dia penyerapannya agak lama, beda dengan intravena ya. Kalau intravena kan langsung di pembuluh darah, kemudian distribusi. Tapi kalau subkutan ini membutuhkan waktu 6 sampai 8 jam sampai di di distribusi gitu ya. Nah, oke. Nah, subkutan yang catatannya yang penting adalah subkutan ini bisa baik ya dilakukan oleh kita untuk banyak hewan, anjing, kucing, kemudian yang lain juga bisa digunakan subkutan. Nah, kemudian yang menjadi persoalan adalah tadi catatannya bahwa tidak boleh lebih dari 10 mili. Ya, tadi kalau perlu 10 mili ya dibikin beberapa tempat. Nah, kemudian satu lagi yang perlu kita ketahui bersama bahwa cairan yang diberikan secara subkutan itu tidak boleh yang mengandung glukosa misalnya ya, sakit ya itu ya. Jadi cairan yang digunakan biasanya adalah cairan yang isotonis ya, tidak yang mengandung glukosa, catatannya ya, glukosa, kemudian jumlah besar KCl ya atau beberapa obat ya. Nah, itu tidak boleh diberikan secara subkutan. Nah, kemudian juga untuk mikrodrip ya, untuk mikrodrip yang untuk subkutan itu memang tidak ada ya. Nah, kemudian kita menggunakan menggunakan yang ukuran yang besar, nggak ada masalah ya. Ini kan untuk pemberian subkutan. Ini adalah contoh gambaran untuk subkutan ya. Cari tempat yang longgar, cari tempat yang paling longgar ya. Kemudian kita baru menyuntikkan secara subkutan. Nah, jadi jangan di tempat yang ketat gitu ya, tapi di daerah leher ke atas ya. Ini di daerah-daerah yang longgar di sini. Nah, ini akan hewan akan nyaman ya. Nah, kemudian rute pemberian yang berikutnya adalah pemberian cairan secara intravena. Nah, pemberian cairan secara intravena itu dilakukan jika tingkat dehidrasinya yang diderita oleh hewan itu ada yang mengatakan 7% atau lebih. Jadi kalau 5% itu kita menggunakan subkutan itu masih boleh ya. Nah, kemudian kalau udah 5 ke atas misalnya 6, 7 ya itu sudah menggunakan indikasinya adalah intravena. Jadi kan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, lokasi tempat pemberian secara intravena itu bisa di vena cephalica, vena savena, vena jugularis ya, dan juga bisa diberikan intraoseus ya, intraoseus. Nah, ini intravena ya. Di catatannya adalah tadi ada di kaki depan ya, vena cephalica, kemudian vena savena, bisa juga dengan vena jugularis. Nah, kalau secara intravena ini merupakan rute yang terbaik ya, tapi ada kemungkinan masalah yang perlu kita catat bersama bahwa pemberian intravena ini kita harus hati-hati karena biasanya kalau pasiennya banyak kemudian tadi lupa ya, nah terjadi overload, terjadi overhidrasi tadi atau overdosis dari infus ya. Kemudian reaksi kateter ini biasanya juga bisa menyebabkan bengkak ya, kemudian juga menjadi demam. Nah, ini indahnya kalau intravena itu dapat digunakan untuk 24 jam maintenance. Jadi kalau pasiennya memerlukan cairan 24 jam, nah ini bisa dengan menggunakan intravena. Nah, efek samping tadi kan dapat menimbulkan juga plebitis ya. Kemudian radang pembuluh darah, septisemi, overhidrasi, memerlukan waktu pemberian yang lama karena kan harus diatur ya, kemudian memerlukan asisten untuk restream pasien. Nah, ini kekurangannya dari intravena ya, tapi pemberian yang terbaik adalah menggunakan intravena sesuai dengan indikasinya tadi berapa persen dehidrasi. Nah, kemudian efek samping itu juga bisa terjadi tromboplebitis ya, kemudian tromboemboli, tromboembolis, kemudian septisemia, dan juga ternyata bisa juga menyebabkan bakterial endokarditis. Jadi kalau kita memberikan cairan intravena ketika kita menyuntikkan itu tidak aseptis ya, nah itu menjadi persoalan bagi pasien kita. Nah, sehingga kita harus menerapkan bagaimana ketika menginfus itu harus prinsip aseptis harus diterapkan betul-betul.
Nah, kemudian rute yang berikutnya adalah rute pemberian cairan intraperitoneal. Pemberian larutan secara intraperitoneal ini sangat cepat, mudah, ya, cairannya diberikan akan segera diabsorpsi untuk meningkatkan sirkulasi volume darah. Tapi ada kekurangannya. Dia mudah, cepat, absorpsinya cepat, tapi ada kekurangannya. Sangat potensial menyebabkan peritonitis karena bakteri, ya, karena tadi kalau kita tidak steril jarumnya, nah ini bisa potensi untuk peritonitis. Kemudian luka visceral ya karena menusuk jaringan ya. Kemudian juga bahkan cairan yang diberikan dapat masuk ke rongga dada ini kalau nggak hati-hati. Nah, yang perlu diketahui Bapak Ibu dokter semua, saat ini pemberian larutan secara intraperitoneal tidak dianjurkan lagi. Jadi kalau bisa tidak menggunakan rute pemberian cairan dengan intraperitoneal karena ini sudah tidak dianjurkan lagi. Jadi yang dianjurkan adalah yang tadi masih bisa dengan peroral, masih juga bisa dengan suputan, masih juga bisa dengan intravena, tapi tidak menggunakan intraperitoneal, Bapak Ibu dokter sekalian. Nah, kemudian rute yang berikutnya adalah rute pemberian cairan secara intraoseus. Nah, ini dilakukan jika situasi emergensi dan tidak memungkinkan pemberian cairan secara intravena. Dia butuh nih, cepet nih, tapi tidak bisa dilakukan cairan pemberian intravena. Nah, infus cairan secara intraoseus ini dimasukkan ke dalam rongga medular atau bone marrow, ya, atau tulang panjang. Nah, ini biasanya yaitu pada tulang femur atau tulang humerus. Nah, ini sering dilakukan pada burung ya, tapi juga bisa sering juga dilakukan pada anjing kucing yang masih kecil ya, pada puppy, kitten ya, yang membutuhkan secara cepat tapi tidak bisa dilakukan secara intravena. Nah, ini bisa melakukan dengan intraoseus. Nah, ini contoh pemberian cairan melalui intraoseus. Ini ketika workshop di Klinik Hewan Jogja ya. Ini pemberian cairan secara intraoseus. Nah, indikasi rute intraoseus adalah jika pasien membutuhkan pemberian cairan yang cepat, jumlah volumenya banyak ya, karena pasiennya dehidrasi berat, shock, hipotermi, kemudian hipotensi, ya maka harus segera diberikan cairan secara intraoseus tadi. Ini biasanya pada hewan-hewan yang kecil ya tadi anjing yang masih puppy ya, yang masih yang ya istilahnya pokoknya yang kecil sehingga dia bisa dibantu dengan rute intraoseus. Nah, kemudian ini contoh juga gambaran untuk tadi pemberian intraoseus ya, ini bisa dilakukan. Nah, kemudian kecepatan pemberian terapi. Bagaimana nih kecepatannya? Seberapa cepat? Nah, ini. Nah, untuk memasukkan terapi itu kita menggunakan infus pump, ya, infus pump. Nah, infus pump ini ada tulisannya drop per milinya itu berapa. Nah, ini kalau menggunakan regular drop set, kita kan ada ukuran tuh 10, 15, 20 ya. Ini untuk per mili ya, untuk anjing medium sampai besar. Kemudian yang micro drip set itu mempunyai 60 drop per mili. Itu untuk anjing kecil ya, untuk kucing ya, kucing kecil. Tapi kalau sekarang sih sudah ada infus yang modern ya, jadi tidak menggunakan ini, langsung diatur juga bisa ya. Nah ini tetapi ini adalah prinsip dasarnya bahwa ada ukuran-ukuran ya. Tadi yang untuk anjing besar, medium, nah itu ya ukuran 10, 15, 20 drop per mili. Kemudian yang kecil 60 drop per mili. Nah, kecepatan pemberian infus itu tergantung dari tingkat dehidrasinya. Idealnya pemberian cairan itu diberikan dalam waktu selama 24 jam. Tapi cairan yang disimpan ya dalam botol atau kantong cairan itu harus disertakan cara pemberiannya. Jadi kalau kita misalnya di klinik itu wah ini cairannya ini istilahnya diberi indikasi ini mau diberikan sukutan atau mau diberikan vena gitu ya. Jadi itu harus ditulis ya kalau memang mau disimpan. Kemudian cairan dapat diberikan kecepatannya untuk anjing
dewasa sampai sedang sampai besar, ini biasanya menggunakan kecepatan 15 sampai 20 tetes per mili. Kemudian pada kucing atau anjing kecil yaitu menggunakan kecepatan 60 tetes per mili. Nah, ini. Nah, kemudian beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kecepatan pemberian cairan itu adalah rute yang digunakan, ya, adanya penyakit primer, kondisi klinis pasien, tujuan terapinya apa, ya, kemudian komposisi cairan yang diberikan, kemudian kesulitan restrain yang diperlukan, ya, misalnya restrainnya ini susah nih, nah ini kita pertimbangkan nih, bagaimana nih kalau intravena sepertinya kok luar biasa sulitnya misalnya, oh oke, kita ini masih bisa nih kalau diberikan secara subkutan misalnya sehingga bisa lebih cepat gitu misalnya ya. Jadi ini beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, tetapi ini tergantung dari dokter ya di lapangan kemudian memutuskan seperti apa. Gitu. Ada pertimbangan tersendiri. Kemudian resiko pemberian cairan. Resiko pemberian cairan tadi saya katakan di depan bahwa ketika kita memberikan cairan infus, ya, cairan infus, fluid terapi, risiko yang paling besar adalah dan sering terjadi adalah overhidrasi. Nah, overhidrasi di sini adalah cairannya kebanyakan, cairannya kebablasan ketika memberi infus. Nah, taunya gimana kalau itu nih ternyata ini sudah kebablasan nih, sudah overhidrasi. Nah, kita bisa melihat gejala klinis ya apabila pasien kita itu kelebihan cairan. Nah ini, gejala diawali dengan gelisah, jadi menggigil, ya, takikardia, keluar leleran serus dari hidung, matanya mendelik, muntah, ya, diikuti diare. Terus kalau melanjut, jadi edem pulmonum sebagai gejala akhir, ya, kemudian diikuti dengan kematian. Nah ini jangan sampai terjadi ya. Kalau kita di lapangan nih overhidrasi, pasiennya mati, tapi mati bukan karena meninggalnya itu bukan karena karena penyakitnya, tapi karena kita dokter memberi infus tapi berlebihan gitu. Nah ini menjadi persoalan yang harus kita perhatikan ketika kita memberikan terapi cairan atau fluid terapi. Nah, oke, baik. Berarti kalau kita memberikan cairan infus atau fluid terapi, maka pada waktu memberikan cairan itu hewan harus diamati terhadap kemungkinan terjadinya overhidrasi. Yaitu dengan memeriksa turgor kulitnya bagaimana. Suhunya dimonitor. Kecepatan pulsus dan respirasinya juga dimonitor. Warna dan kelembapan dari selaput lendir mukosa juga dimonitor. Produksi urinnya juga dimonitor. Kemudian juga dilakukan auskultasi jantung dan paru-paru secara rutin. Jadi kalau di terapi cairan tentu ini parameter-parameter ini harus kita perhatikan bersama. Jadi jangan kalau menginfus ya udah diinfus saja, dosisnya tadi sekian, ya tak kasih sekian, sudah selesai ya. Bukan begitu caranya ya. Tetapi ternyata ketika kita memberikan fluid terapi atau terapi cairan pada pasien kita, pada pasien anjing kucing, maka kita harus memperhatikan parameter-parameter yang nanti setelah kita melakukan fluid terapi itu harus kita perhatikan seksama ya dengan teliti. Nah, ini misalnya melakukan menimbang berat badan pasien. Ya, itu bisa dilakukan setiap hari. Kemudian juga auskultasi paru-paru bisa dilakukan setiap hari. Bisa juga sehari 3 kali kalau kita klinis ya. Kalau diperlukan mungkin bisa lebih ya. Nah ini auskultasi nanti kalau ada overhidrasi ada suara abnormal. Kemudian ada leleran ya. Mengukur volume urin ya, mengukur volume urin. Kalau pasiennya sendiri ya, kemudian pada ada cage-nya sendiri, nah kemudian itu diukur volumenya berapa. Nah, kemudian juga kalau ada alatnya ya untuk mengukur tekanan darah ya bisa juga ya, central venous pressure-nya bisa dihitung misalnya. Tapi kalau kita belum ada ya nggak apa-apa, ini nggak usah ya. Nah, monitoring selama fluid terapi itu sangat penting tadi dari klinisnya, tapi juga monitoring terapi dari aspek pemeriksaan laboratoriumnya juga dilakukan. Jadi kita memonitor bagaimana PCV-nya,
bagaimana total proteinnya, bagaimana BUN-nya, bagaimana elektrolit serum, terutama untuk natrium dan kalium. Ini sekarang sudah dikembangkan, ada alatnya untuk mengukur elektrolit. Ya, ini dokter hewan ini sekarang dimanjakan ya. Jadi mengukur elektrolit juga sekarang sudah alatnya tersedia sehingga tidak kesulitan bagi kita untuk melakukannya. Nah, nanti kalau terjadi overhidrasi, maka PCV-nya juga berubah, TPP-nya juga turun ya, BUN-nya turun. Ya, ini berarti ada persoalan nih, ada apa namanya? Cairan yang kebanyakan di dalam tubuh. Nah, ini bisa dimonitor. Nah, sekali lagi tadi monitornya kan berarti monitor klinis dan juga monitor pemeriksaan laboratorium. Nah, untuk pemeriksaan klinis dan laboratorium itu bisa dimasukkan di dalam tabel ini ya. Ini di dalam literatur itu evaluasi monitoring parameter yang bisa digunakan untuk pasien ketika melakukan fluid terapi atau terapi cairan itu banyak sekali. Nah, ini mungkin ini bisa dipakai sebagai pedoman Bapak Ibu praktek semua, ya Bapak Ibu dokter yang praktek. Nah, ini ada di sini sudah tertulis semua, bisa dipakai sebagai pedoman, misalnya pulsusnya, ya, CRT-nya, mukosanya, respirasinya, suara paru-parunya, turgornya, kemudian berat badannya, urinnya, terus mental statusnya bagaimana, gelisah enggak. Nah, kemudian ekstremitas temperaturnya gimana, dingin atau enggak. Ya, kemudian juga tadi lab-nya, yaitu PCP yang bisa dipakai patokan, ya, PCP, TPP, ya. Kemudian serum laktat, urin, ya, urin itu BJ-nya berapa, ya, kemudian BUN, ya, apa namanya, blood urea nitrogen, kreatinin, elektroforesis, maaf, elektrolit maksudnya. Tadi misalnya kaliumnya berapa, natriumnya berapa, ya, yang sudah disupport dengan alat-alat yang sudah ada, ya, kemudian tekanan darahnya, ya, itu syukur-syukur kalau O2 saturation-nya juga diukur, ya. Kalau di manusia sekarang untuk tes kesehatan itu diukur untuk O2 saturasinya. Nah, kira-kira ini adalah apa namanya tabel di mana bisa membantu ketika kita melakukan fluid terapi atau terapi cairan yang tadi sudah kita bahas bersama bahwa terapi cairan ini sangat penting untuk pasien-pasien yang kritis ya di mana butuh bantuan secara cepat atau emergensi ya tadi dengan berapa volume yang harus diberikan, bagaimana caranya, kemudian berapa mili, apa yang harus dimonitor. Nah, kita sebagai dokter praktek nih harus bijaksana, harus teliti, harus betul-betul memberikan pay attention terhadap pasien kita. Kenapa demikian? Karena yang namanya dehidrasi ini cukup serius, bukan cukup ya, sangat serius ya Bapak Ibu sekalian, pasien kita dehidrasi bisa meninggal. Itu yang perlu kita catat. Kenapa demikian? Karena apa namanya kebutuhan cairan adalah kebutuhan dasar bagi apa namanya pasien-pasien kita. Nah, sehingga untuk tadi mensupport oksigen dan mensupport kebutuhan tubuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mengakhiri dari diskusi atau sharing kita bahwa dari yang tadi yang kita banyak hal kita bahas di depan, maka penutupnya adalah, closingnya adalah pemberian terapi cairan atau fluid terapi merupakan upaya untuk menyelamatkan nyawa pasien kita, anjing dan kucing. Tetapi harus diberikan secara cepat, tepat, akurat, ya, dan harus dimonitoring, ya, yang terencana dan teliti. Ya. Kira-kira itu Bapak Ibu dokter sekalian yang bisa saya sharingkan pada kesempatan ini. Moga-moga bermanfaat untuk kita semua ya. Saya sudahi sharing kita ya, sampai sekian. Saya aturkan kembali kepada moderator ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.